Halo, selamat pagi, kembali lagi di channel Review. Kita lanjut lagi ya materi dari bab 1 ini ya, tentang viskositas dan transport apa itu ya? Mekanisme dari transport momentum tersebut. Tapi yang sekarang dibahas adalah viskositas ya ceritanya. Nah, ini 1.4 viskositas data dari eksperimen ya di sini ya. Viskositas fluida itu banyak ya ceritanya ya. Ada viskositas udara pada suhu 20 derajat Celcius, itu angkanya sekitar 1,8 10⁻⁵ Pascal second. Ada juga air H2O 10⁻³ Pascal second. Ada gliserol, ada juga minyak silikon, beragam minyak silikon yang bahkan itu sampai lebih viskus, lebih kental ya. Kamu bisa lihat data hasil eksperimennya itu ada di tabel 14 strip 1 sampai strip 3 ya. Itu untuk fluida murni pada tekanan 1 atm. Catatan ya. Untuk air dan udara pada tekanan 1 atm ini ya, dilihat. Oke, di sini kamu bisa juga lihat dari buku yang dari mana dia ambil ya ceritanya. Ini ada suhu, viskositas kinematik, viskositas, lalu viskositas kinematik. Oh, ini karena air H2O dan ini udara. Lalu ada viskositas beberapa gas dan liquid pada tekanan atmosferik. Di sini ada butana, SF6 sampai raksa ceritanya ya. Sampai sini liquidnya adalah gliserol. Ini posisinya gas, ini posisinya cair. Dilihat dulu ya. Nah, di sini tadi dia jelaskan ya. Catatan untuk gas. Untuk gas dengan densitas rendah, viskositasnya itu meningkat dengan meningkatnya suhu. Tapi kalau untuk liquid, itu viskositas umumnya turun dengan meningkatnya suhu. Nah, di gas, transport momentum itu disebabkan oleh molekul ya, yang gerak bebas karena tumbukan, lalu juga, tetapi kalau di liquid, itu dia melalui gaya intermolekuler, di mana molekul, eksperimen molekulnya itu, kayak tersapu ya kesannya. ke berbagai cara ya untuk ke molekul yang lainnya di sini. Lalu di sini ada viskositas beberapa liquid metal ya, di sini logam ya. Li maksudnya liquid tapi posisinya dia logam metal. Di SPU sisi periode unsur kan ada logam ceritanya apa ya? Alkali logam ya ceritanya. Litium, natrium, kalium, raksa, dan Pb. Lalu ini ada data viskositas dan prinsip ya yang berhubungan dengan keadaan ini ya, maksudnya untuk viskositas. Data yang ekstensif dari viskositas gas murni maupun si liquid itu tersedia ya dari beberapa peneliti ya ceritanya, dan juga telah dibukukan. Ketika nilai dari viskositas itu dibutuhkan secara perhitungan prakteknya, data eksperimental ini digunakan. Nah, jika data eksperimental ini lacking ya, bertambah ya, dan situ kita tidak punya waktu untuk mendapatkan mereka. Viskositas itu dapat dihitung melalui metode empiris dan menggunakan data lainnya yang tersaji di sana. Kita juga dapat menyajikan ya di sini ya, correlation state corresponding ya, memfasilitasinya seperti estimate dan mengilustrasikannya ke dalam tren yang secara umum dari viskositas dengan suhu dan tekanan untuk ordinary itu apa ya? Awal ya, atau asalnya ya, atau originalnya ya, dari originalnya si fluida. Nah, prinsip dari corresponding state ini adalah sebuah basis dari yang dilakukan dari peneliti, dan secara luas itu digunakan untuk transport ya, korelasi dari transport dan properti termodinamika. Jadi kamu bisa pakai buku dari fisika kimia ya, kimia fisik ya kalau kita bilang, ataupun buku termodinamika.
Nah, ini di sini ada tabelnya, ada gambarnya ya ceritanya. Ada gambarnya di sini. Plot dari gambar 1.51 ini adalah viskositas yang tereduksi. Lihat di gambar ini daerah sini adalah T reduksi ya. Yang dimana T reduksi adalah T dibagi T kritis. Daerah sini adalah P reduksinya, yang kurva-kurvnya ini. Dilihat ini liquid, ini daerah 2 fasa, ini titik kritikalnya. Nah, sedangkan ini adalah kita mendapatkan viskositas yang tereduksi, reduced viscosity, di mana mu R sama dengan mu per mu critical. Ceritanya ya. Ini yang tadi diulang ya, kalau misalnya saat gas dengan densitas yang rendah, itu dia viskositas akan naik dengan seiringnya waktu. Tapi kalau di liquid itu kebalikannya ya ceritanya. Maksudnya kalau suhunya turun ya viskositasnya bertambah. Seperti itu dia ceritakan di sini. Nah, di sini kita bisa estimasi di sini ya, ada persamaannya. Mu C ya, mu C critical, ini pakai persamaan ini atau persamaan ini. Lihat di sini mu C itu ada satuannya micropoise. Micropoise itu 1 poise adalah 10⁻⁶ micropoise. Lalu di sini M adalah mR, berat molekul ya ceritanya. Ada PC, P critical, T critical, dan volume critical. Ini dia ceritanya. Nah, di sini ada contoh soal. Ya, di contoh soal ini tolong dong hitungin viskositas dari N2, itu gas ya, pada suhu 50 derajat Celcius, tekanannya 854 atm. Ini M ini atau MR itu kan N2 ya, jadi 2N, 2 kali 14 itu adalah 28 ya di sini. Terus P reduksi dan T reduksi itu ada di halaman 738. Oke, 738 posisinya ini adalah N2 ya. Tarik saja, ini 28, ini Armstrong ya, ini tereduksinya 126,2, PC-nya 33,5, volume kritikalnya adalah 90,1, mu C-nya 180, KC-nya 86,8. Oke, kita balik ke sini ya, sudah dapat datanya. Oke, mu C sama dengan kita pakai persamaan yang ini ya. Tinggal dimasukkan 7,70, MR-nya ada 28 ya. Lalu PC-nya di sini kita sudah dapat 33,5 ya, ini data dari tabel ya. Oke, terus di sini TC-nya 126,2 Kelvin, ini yang ada di buku tadi juga di halaman 738. Sehingga didapatkan di sini saya cek ada yang salah ketik ya, ini bukan 2,8 tapi 28. Sehingga dapatnya adalah 186 micropoise. Dan ketika ke poise itu tinggal dikalikan 10⁻⁻6. Nah, T reduksi dan P reduksi ya. T reduksi T dibagi TC. T ini kan 50 derajat Celcius ya. Sedangkan kita sudah dapat tadi TC-nya 126,2 Kelvin. Ini Celsius dijadikan Kelvin dulu, baru dibagikan oleh si TC-nya yang sudah berkeadaan Kelvin. Sedangkan PR, P dibagi PC. P-nya 33,5, P-nya 854 atm. PC-nya 33,5, tinggal dibagi saja. Nah, dari data ini ya, dari data TR nih kita ambil TR-nya, dia di sini dapat 2,56. Ini kan angka 2 sama 3, berarti tengah-tengah kita anggap adalah 2,56 lah ya. Oke, sampai di sini. Terus PR-nya tadi di situ adalah sekitar 25,5. Kita ambil ya yang lengkung ini kan PR ya. Anggap di sini. Lalu sudah itu kita tarik garis ke sini. Set ya. Ada kertas ya atau gambar ya. Ini saja ya. Saya ambil ini ya. Saya ambil garis ini, seret sini ya. Tinggal ambil tarik yang ini. Nah, ini dia. Kira-kira angkanya dari sini. Nah, kalau dari sini antara 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3 tapi kayak udah 2/3-nya. Jadi di sini dianggap dia dapat 2,6 ceritanya ya. 2,6. Lalu untuk mencari mu adalah mu C dibagi mu per mu C. Ya, ceritanya ini kan dari kurva ya ceritanya. Oke, di sini bentar ya. Oke, didapatkan adalah 490 kali 10⁻⁶ poise
ceritanya. Jadi nilai yang dapat diukur, kalau dari yang diukur ya, data yang diukur ya dari nilai itu sebenarnya 455 kali 10 min 6 voice dia bilang ya. Jadi kan ada data yang tadi ya di sini ya. Ada data dari eksperimen dan juga ada data yang harus kita hitung ya, kita estimate ya kita bilang. Oke, di sini ada viskositas ya. Dia ada gas, ada liquid sebenarnya. Mana ya liquidnya? Liquid, lalu ada suspensi. Satunya pasta, tapi nggak disebutkan di sini. Oke, kita ke viskositas dari gas ini ya ceritanya. Untuk mendapatkan apresiasi yang lebih baik dari konsep transport momentum molekuler ya, kita juga dapat latihan lah ya dari mekanisme ini ya untuk mengetahuinya. Ini bisa dibaca ya. Jadi dia di sini di beberapa gas diketahui saat kesetimbangan ya, kecepatan dari molekul itu dia random ya, directionnya ya. Jadi di sini dianggapnya ya adalah mu rata-rata 8 kT per PM. Nah, K-nya adalah Boltzmann, tinggal lihat di halaman 741 ya. Itu sekitar 2, sekian ya. Lalu frekuensi dari molekuler itu per area dia dalam gas ya di sini ya. Z adalah 1/4 N nu rata-rata. Mu ini ya kesannya. Lalu ada jarak rata-rata ya. Di sini adalah dilambangkan kayak lambda ya ceritanya. Oke, di sini ada A, itu adalah jarak ya dari bidang ya ceritanya, ada 2/3 lambda. Sehingga di sini ini kan ceritanya ya, ceritanya sama dia ada mekanismenya. Nah, untuk menentukan viskositas, kita bilang konsep dari arti jalan yang bebas ya kesannya ya, intuitifnya itu muncul di sini, tapi itu sangat berarti hanya ketika lambdanya ya jalan ceritanya kesannya lambdanya itu besar dibandingkan dengan range dari gaya intermolekuler. Nah, untuk menentukan dari viskositas dari gas itu dalam bentuk molekuler, parameter model D dan M itu kita pertimbangkan bahwa gas ketika itu mengalir paralel ke bidang XZ, di mana gradien kecepatannya adalah dvx per dy. Dan kita asumsikan bahwa persamaan 16.61 yang ini sampai 6 itu sisanya itu palit ya di situasi yang tidak seimbang, non-equilibrium. Nah, untuk menyediakan semua kecepatan molekuler dikalkulasi itu menggunakan kecepatan rata-rata di sini. Oke, terus juga ada tumbukan. Lalu flux momentum tadi ya ceritanya itu di berbagai bidang itu konstan ya, Y konstan ditemukan dengan menjumlahkan momentum X dari molekul itu yang melintasi area arah Y yang positif ya ceritanya. Seperti ini, to YX jadi Z MVX Y min A ya, ini batasnya Z Y min A, sini Y plus A ceritanya. Nah, di penulisan persamaannya kita telah mengasumsikan bahwa semua molekul memiliki ya kecepatan representatif di areanya yang terakhir ya tumbukannya, dan itu adalah profil velocity itu esensinya linear ya ceritanya. Nah, ini ada gambarnya ya. Ini adalah transport secara molekulernya ya pada bidang dari Y min A ke bidang di Y ceritanya. Nih ya, pergerakannya diilustrasikan seperti itu gambarnya. Lalu yang ini adalah dia rigid spheres ya ceritanya. Pergerakannya circle of area ceritanya. Oke, ketika kita mengkombinasikan ya 6.2 dan 65 dan 66 sehingga nanti kita dapatkan flux netnya, bersihnya ya dari momentum di arah Y positif adalah ini. Lalu dia bandingkan dengan lalu dia lihat ini ada hal yang sama dengan hukum Newton ya untuk viscosity. Dia bandingkan sehingga kombinasinya itu adalah ini.
Nah, ekspresi dari persamaan ini tuh ya, untuk viskositas didapatkan dari Maxwell, di mana PD kuadrat itu adalah area lintasan dari tumbukan tersebut ya. Nah, terus dari penurunan di atas tersebut itu memberikan ya gambar yang oke ya di sini ya untuk transfer momentum, di mana densitas gasnya rendah, gas ya dalam keadaan densitas rendah. Itu jadi lebih jelas dan kita berharap untuk mengenalkan bentuk dari flux momentum tersebut ya nanti. Nah, prediksi dari 16 ini, yang ini ya, bahwa mu itu mandiri ya, tidak bergantung ya pada tekanan, di mana tekanannya itu sampai 10 atm dan suhu kritikalnya bisa dilihat di gambar 15.1 yang ini ya ceritanya. Dilihat suhunya kritiknya berapa. Oke, kalau yang untuk gas ini lumayan panjang ya, sehingga ini cerita juga ya ceritanya ya. Sehingga ya endingnya nanti itu dia jelaskan di sini ya, bahwa ada di sini gaya intermolekuler diberikan dari Fr, di mana min d flux dr, terus juga bentuk fungsionalnya itu tidak diketahui, walaupun meskipun ya molekulnya non polar situ ya, sebuah kepuasan ya ceritanya ketika dari bentuk ini ya, dari si Lennard Jones itu diberikan dalam bentuk seperti ini ceritanya ya, ada pergeseran lah. Oke, ini skip yang ini ya, bisa dibaca. Nah, ini adalah fungsi energi potensial dia gambarkan di sini ya. Nah, sehingga ini saya tidak jelaskan terlalu detail ya, karena intinya tadi kan kita tuh langsung memakai saja persamaan yang sudah ada ya ceritanya, tidak melihat dari derivasinya ya atau penurunan dari langkah tersebut. Sehingga di sini ada hubungan empirisnya, di sana epsilon per K untuk yang T critical, TB itu kayak boiling ya kalau saya lihat ya. M saya belum tahu apa melting ya. Lalu sini ada epsilon. Epsilon per K itu dan T itu dalam satuan Kelvin. Epsilonnya adalah angstrom. Di sini adalah V ya, kayak V dibagi ini, volume dibagi mol ya ini ya ceritanya ya. Lalu ada PC, P critical. Nah, viskositas untuk gas monoatomik yang murni ya, dari si MR-nya itu ditulis seperti ini. Bisa pakai viskositas untuk gas atomik murni dan juga gas poliatomik ya. Di bawah sini ada penjelasan soalnya ya. Oke, saya jelaskan dulu persamaan ini. Ini adalah bentuk kedua dari persamaan ya ceritanya. T adalah K, epsilon adalah angstrom, mu adalah gram centimeter second. Dimension dari ini omega U ya, itu dia lebih lambat ya fungsinya itu dari dimensionless dari temperatur. Nah, lalu di sini juga itu diberikan di tabel D.2 yaitu di halaman 740. Jadi ada integral dari tumbukan untuk viskositas. Oke, yang ini masih lanjutannya. Walaupun di persamaan 1.6/16 itu adalah hasil dari teori kinetik gas monoatomik, tapi itu juga bagus ya untuk gas poliatomik, makanya ditulis di sini. Nah, alasan ini pula bahwa persamaan ya kekekalan momentum untuk sebuah tumbukan dari antara molekul poliatomik di pusat koordinat massa adalah itu lebih penting dari koordinat internal. Nah, suhunya itu ketergantungan suhu diprediksi dari sini karena ada di sini ya, ada T-nya sini ya. Nah, viskositas dari gas itu ini masih yang jelasin yang tadi sama sepertinya ya. Viskositas dari gas dengan densitas yang rendah itu akan meningkat dengan naiknya suhu ya. Sedangkan kalau yang liquid itu ya kalau suhunya tinggi ya viskositasnya jadi rendah, ceritanya seperti itu.
Nah, viskositas dari gas itu yang tadi pada saat density rendah itu meningkatkan suhu, itu meningkatnya sekitar 0,6 hingga 1 kalinya ya. Nah, itu juga dia tidak bergantung oleh tekanan. Nah, persamaan 1.6-14 ini ya ceritanya itu tidak akan ya bagaimanapun walaupun memberikan hasil yang reliable ya untuk yang polar di sini. Jadi kalau untuk apa ya? Oh, di sini ya dikarenakan polar ataupun dia punya molekul elongate highly karena bidang gayanya itu bergantung dari sudut ya. Nah, lalu di sini ada uap polar ya seperti H2O, NH3, CHOH, NaOCl. Itu dia ada modifikasi ya yang bergantung dari sudut. Di persamaan 1.610 sebelumnya yang di sini ya. Itu memberikan hasil yang lebih baik. Nah, sedangkan untuk gas ringan seperti H2 dan helium yang suhunya di bawah 100 Kelvin, pengaruh kuantum memiliki ya dapat dihitung ya, dapat diperhitungkan di sini, dapat terlibat lah. Nah, di sini ada contoh ya, kita menghitung viskositas CO2 pada suhu 200, 300, 800 dengan tekanan 1 atm. Nah, di sini kita bisa pergunakan 1.6/14 yang ini, yang ada fungsi suhunya ya di sini. Nah, lalu kita bisa pergunakan data tabel D1 di halaman 738 ya. Oke, 738 dia adalah CO2 ya, ini CO2 44. Ini dia si epsilonnya 3996. Lalu epsilon per K-nya ada 1990. Sini TC, ini PC, ini adalah VC, ini adalah mu C, ini adalah KC ya. Oke, di sini CO2 itu mR-nya 44, sehingga kalau kita tuliskan di sini dia 2,6693 × 10⁻⁵, mR dikalikan suhu, epsilonnya kita sudah punya di buku tadi. Di sini omega U ya ceritanya. Karena T-nya belum kita tulis, omega U, sehingga dengan data seperti ini mu-nya adalah gram ini, kita dapat hitung di sini ya ceritanya ketika T-nya kita ganti dengan 200 ya, ceritanya kita ganti dengan 200. Lalu mu itu bisa didapat dari KT per epsilon ya ceritanya, yang ini KT per epsilon ya. Tadi kan kalau di buku tadi dikasihnya cuman epsilon per K ya, yang di halaman ini tuh dia epsilon per K. Jadi nanti kamu tinggal ambil di sini, tinggal dibalik ya, seper epsilon per K. Nanti T-nya dimasukkan. Nah, yang ini dari halaman 738 ya, baru kamu kalikan dengan T-nya di sini. Baru setelah ini baru dapat mu omega mu ya. Omega mu itu adalah ini ceritanya, KT per ini ya. Tak berdimensi berarti. Oke, ini kan kita cari KT per epsilon ya. Tinggal kamu ambil 738. Epsilon per K itu untuk CO2 adalah 190. Sebentar ya. Ini untuk yang CO2 ya. Sehingga kalau kamu putar jadi K per epsilon dikali T, berarti kan ini tinggal 1/90 ya, dikalikan T-nya 200, 300, 800. Kalau dia 200 bagi 190 ada hasilnya ini. 300 plus 190 itu hasilnya 1,58. 800 dibagi 190 adalah 4,21. Nah, omega mu ini didapat dari halaman 740. Nah, yang di 740 itu tinggal kamu ngelihat KT per epsilon ini. Jadi di sini kita lihat KT per epsilon kamu 1,5083. Kamu tinggal buka sini 1,053. Kamu pakai interpolasi ya ceritanya. Nah, angkanya tuh ada sekitar sini.
ya. Lalu kamu pakai lagi 1,58. Di sini kan 1,55 ya. Antara ini 1,55 sama 1,60 ini kamu interpolasi agar ada angka 1,58. Interpolasi ada caranya ya, tinggal lihat di bukunya Anum, bisa mau pakai interpolasi. Gampang interpolasi ya. Sehingga dapatlah omega mu. Nah, ini akar T ya udah akar 200, akar 300, akar 80%. Ini ada prediktifnya. Oke, lanjut lagi ke viskositas liquid ya. Ceritanya walaupun dari teori molekulernya banyak sekali ya, untuk gas itu dia di densitas yang rendah ya. Sedangkan kalau densitas rendah itu di gas itu dia tinggi suhu, tinggi viskositas. Tapi kalau di liquid kebalikannya, viskositas itu tinggi dengan menurunnya suhu. Nah, tapi sebenarnya tidak sama yang dikatakan liquid ya, ceritanya yang tadi yang kita bilang suspensi, pasta, dan juga liquid lainnya. Jadi kita butuh data eksperimental dari orang lain. Oke, di sini ini ada gambarnya viskositas ya, fungsi dari seperti untuk 3 jenis liquid yang berbeda. Dia bilang ya, ada asam asetat, benzena, dan aseton. Nah, untuk liquid yang sederhana kita bisa pakai ini persamaannya, bahwa N itu adalah bilangan Avogadro, H adalah konstanta Planck, V ini ada molar volume berarti dibagi mol ya, TB adalah boiling, T adalah temperatur absolut. Nah, persamaan ini mengilustrasikan bahwa viskositas di liquid itu menurun dengan meningkatnya suhu. Dan ini setuju sama ya dengan persamaan empiris yang sudah lama dipakai, di mana mu adalah A eksponensial A dikali eksponensial B per T. Nah, secara pendekatannya dari eksponensial itu bergantung dari kebalikan dari suhu ya, kita bilang ya, atau seperti yang sering diilustrasikan di figur 1.7 ini. Bagaimana meskipun demikian error darinya itu besar ya, 30%. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk molekul slender yang panjang ya. Molekul dengan rantai karbon panjang, yaitu di atas 20 C2042 dan kawan-kawan. Nah, jadi kalau kita mau interpolasi dengan eksponensial ceritanya, tapi dengan catatan yang tadi. Nah, bagaimana dengan viskositas suspensi ya? Untuk suspensi yang dilusi dari Sperris ya, ceritanya kita bisa gunakan ini. Mu F ya, efektif ceritanya dibagi mu 0 sama dengan 1 ditambah 5/2 flux ya. Ini untuk menunjukkan dia Newtonian ceritanya. Dan ini viskositas meningkat dengan meningkatnya konsentrasi. Oke, ini ceritanya ya. Meningkat dengan meningkatnya konsentrasi dari partikel padatan. Nah, jika di kedepannya mengindikasikan fraksi molnya rendah, viskositas efektif ini bergantung dari ukuran partikel. Oke, bisa pakai dengan persamaan yang ini 1.8 ya ceritanya. Nah, dari persamaan tersebut ya, viskositas efektif dari suspensi ini meningkat secara cepat ya, dari fraksi packing di sini ya. Suspensi juga dapat menunjukkan behavior itu ya, sifat atau tingkah laku umumnya dari non-Newtonian ya, dengan konsentrasi yang lebih besar. Nah, viskositas ini di kasus ini ya bergantung dari gradient velocity dan juga perbedaan dari aliran shear maupun elongation ceritanya. Nah, ini adalah komennya ya, bisa dibaca. Jadi ini untuk diskusi question, untuk discussionnya bisa dibaca lagi. Jadi ini buat titik balik lagi, ngebuka lagi materi sebelumnya. Yang ini tolong dikerjakan untuk latihan kamu di rumah. Ada yang sudah ada jawaban, ini belum ya, jadi kamu pakai gambar ya ceritanya, ini nggak apa-apa. Ini ada jawaban, ini nggak ada. Pakai dulu yang jawaban satu ini untuk latihan kamu di rumah sendiri saja ya. Oke, itu saja materi hari ini. Mohon maaf sedang ada urusan ya, kita buat di rekaman minggu ketiga besok ya.
adalah neraca momentum mikroskopik dan distribusi kecepatan pada aliran laminer ya. Laminernya adalah falling film, cylindris, annulus, dua fluida tak bercampur, aliran creeping di sekitar bola. Lumayan banyak ya. Oke, itu aja dari saya, dari channel Desius. Sampai jumpa lagi dan saya ucapkan selamat pagi.